Halo, selamat datang di YouTube video pembelajaran channel Nur Ainul Miftahul Huda. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di perkuliahan aljabar linear elementer, yaitu kita akan membahas tentang poin yang nomor 6 ya, yaitu inverse matrix. Kita akan bahas yang nomor 6, inverse matrix. Pada dasarnya inverse matrix ini juga sudah pernah kalian dapatkan ketika di sekolah ya, di SMA. Nah, mungkin tapi dengan ukuran yang lebih kecil seperti 2x2 atau maksimal mungkin 3x3. Nah, kalau di perkuliahan tentunya kita akan menggali lebih dalam tentang inverse matrix itu sendiri dan tentunya akan ordernya lebih besar. Oke ya. Nah, ini dia inverse matrix. Selalu kita awali dengan definisi ya. Jadi definisinya di sini, jika A adalah matriks persegi. Perhatikan syaratnya adalah harus matriks persegi. Jadi kalau kalian menemukan matriksnya bukan matriks persegi, tidak usah repot-repot untuk mencari inverse-nya karena akan tidak ada. Karena syaratnya adalah matriks persegi. Dan jika terdapat matriks B yang ukurannya sama, jadi sama dengan A, sedemikian rupa sehingga kalau kita kalikan AB sama dengan BA, itu kita kalikan hasilnya adalah sama dengan I, maka A artinya dapat dibalik atau invertible dan B disebut sebagai inverse-nya. Gitu ya. Jadi gimana caranya untuk mengetahui apakah dia inverse atau bukan? Coba dikalikan. Kalau hasilnya itu A dikali B hasilnya identitas, B dikali A hasilnya identitas, maka dia A dikatakan A dapat dibalik dan B adalah inverse dari A. Ini definisinya mutlak seperti ini. Contohnya di sini kita punya matriks A itu 3, 5, 1, 2 adalah inverse dari B. 2 min 5 min 1 3. Ingat ya. A ini adalah inverse dari B. Kalau benar berarti katanya B ini dapat dibalik. Berarti B itu dapat dibalik. Dan A adalah inverse-nya. Gitu ya. Nah, kalau menurut definisinya tadi terpenuhi nggak? Kita lihat dulu syaratnya. Dia matriks persegi. Benar, matriks persegi. B-nya oke, benar. A-nya berukuran yang sama. Sama ya, sama-sama 2x2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cek, yaitu AB sama dengan I dan BA sama dengan I. Udah, kita kalikan aja, B dikali A. Nah, ini sudah kita pelajari ya, perkalian matriks gimana caranya. Ternyata dapatnya 1001, yaitu identitas berukuran 2x2. Nah, kita kalikan juga A dikalikan B. A dikalikan B berarti dapat juga hasilnya adalah identitas juga. Nah, karena memenuhi syarat yang tadi, AB sama dengan BA sama dengan I, maka dapat dinyatakan bahwa B dapat dibalik dan A adalah inverse-nya. Dan sebenarnya kalian sudah juga bisa cari ya, gimana cara mencari inverse ukuran 2x2. Berarti misalnya B inverse itu adalah 1 per determinannya, berarti 2 kali 3 dikurang minus 5 dikali minus 1 gitu ya. Dikali dengan adjoin-nya, berarti ini 3, ini 2, ini 5, ini 1 gitu ya. Ini berarti 1 per 6, ini minus 5 kali minus 1 itu plus 5, berarti dikurang 5, ini 3, 5, 1, 2, ini 1 per 6 min 5, 6 min 5, 1 ya. Maka 1 dikali skalar 1 dikalikan 3, 5, 1, 2, hasilnya adalah 3, 5, 1, 2. Ini ya. Jadi B inverse-nya adalah A tadi. Seperti itu. Itu mungkin yang dipelajari dulu bagaimana cara mencari inverse-nya. Nah, sekarang dites, benar nggak inverse-nya adalah itu. Nah, untuk mengetesnya inverse-nya maka kita kalikan. Ketika dikalikan bolak-balik ya, A kali B, B kali A, itu hasilnya adalah identitas kedua-duanya, maka dia adalah inverse-nya. Seperti itu. Kemudian ada contoh lagi. Contoh lagi di sini misalkan, kenapa tiba-tiba ada B di sini? Misalkan matriks C, matriks
C itu 140, 250, 360. Di sini dikatakan merupakan matriks singular. Nah, kalau kita balik lagi ke definisi, tadi belum kita selesaikan ya. Jika matriks B tidak dapat didefinisikan, artinya inverse-nya tidak dapat didefinisikan, maka A dinyatakan sebagai matriks singular. Artinya kalau matriks tersebut tidak punya inverse, maka namanya adalah matriks singular. Sekarang kita lihat matriks C itu adalah 140, 250, 360. Matriks persegi bukan? Iya, sudah memenuhi ya. Benar, kalau ini adalah matriks persegi berukuran 3 kali 3. Benar ya. Namun dikatakan di sini merupakan matriks singular. Kenapa? Artinya dia tidak punya inverse. Kalau dia tidak punya inverse, kalau konteksnya tadi ini kan C dengan B ya. Berarti CB atau BC itu tidak sama dengan identitas. Gitu ya, berarti CB tidak sama dengan identitas, atau malah kedua-duanya BC tidak sama dengan identitas. Nah, kita buktikan saja pakai definisi tadi. Nah, kita anggap di sini misalkan kita punya inverse-nya adalah B. Katakan kita punya inverse-nya B. Maka kita definisikan B-nya itu adalah B11, B12, B13, dan ukurannya sama ya, harus 3 kali 3 juga. Harus sama dengan yang C-nya. Nah, untuk ngetesnya berarti kita kalikan aja. B dikali C atau C dikali B. Nah, sekarang kita coba B kali C. Ini kan matriks B, ini kali C. Nah, hasilnya ternyata dapatlah hasilnya seperti ini ya. Kan kalau B11 kali 0, maka hasilnya 0. Ditambah B12 kali 0, tambah 0. B13 kali 0, tambah 0. Berarti 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Karena setiap nilai apapun, skalar apapun kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Sedangkan tadi si C, BC ini haruslah kalau benar-benar D inverse-nya BC itu harus sama dengan I. Di mana I ukuran 3 kali 3 itu bentuknya adalah 100, 010, 001. Nah, masalahnya mungkin kalau di sini ketemu nih angkanya nih sama, bisa jadi identitas ya. Tapi kalau yang di kolom ketiga ini permasalahannya. Kolom ketiga harusnya 001, sedangkan di sini pengalinya adalah 0 semuanya. Bilangan apapun tidak akan bisa menjadi 1 kalau dikalikan dengan 0. Sehingga ini mustahil menjadi matriks identitas. Maka dia di sini dikatakan tidak sama dengan I. Seperti itu ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Coba aja sebaliknya, C dikali B pun sama, tidak akan sama dengan I. Nah, dengan demikian sebenarnya kalian punya insting untuk menebak apakah dia matriks singular atau tidak, atau punya inverse atau dapat dibalik. Nah, ketika kalian ketemu satu kolom yang 0 semua ataupun satu baris yang 0 semua, maka dapat dipastikan dia tidak punya inverse. Silahkan dicoba aja. Coba diganti aja C-nya misalnya barisnya 0 semua. Ketemu nggak inverse-nya? Seperti itu ya. Nah, di sini ada sifat inverse. Ada teoremanya. Di sini teoremanya mengatakan, misalkan jika B dan C keduanya adalah inverse dari matriks A, artinya nih si B ini inverse dari A, si C juga inverse dari A, maka B sama dengan C. Sebenarnya teorema ini mau mengatakan apa? Mengatakan bahwa inverse dari suatu matriks itu tunggal. Jadi kalaupun ada dua matriks, ada B dan C, yang katanya dua-duanya adalah inverse dari matriks A, pasti B-nya itu sama dengan C. Kalau sama berarti kan sebenarnya ada satu aja. Nah, membuktikannya, misalkan diketahui B adalah inverse dari A. Berarti kalau B inverse dari A, artinya kalau kita kalikan hasilnya adalah identitas. Benar ya? Nah, kemudian kita kalikan dengan C di sebelah kanannya. Maka dapatlah BA dikali C, kemudian identitas kali C. Dan identitas kali C hasilnya adalah C. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat perkalian matriks, ternyata ingat lagi sifat aritmatika matriks BA dikali C itu sama aja dengan B dikalikan dengan AC.
di mana A dikali C ini nanti akan sama dengan I. Kenapa sama dengan I? Kan C juga inverse dari A. Sehingga kalau C inverse dari A, berarti kan A dikali C itu sama dengan I ya. Sehingga nanti sama dengan B kali I. B kali I adalah B. Nah, tadi BA dikali C itu sama dengan C, kemudian di sini BA dikali C sama dengan B, artinya C itu sama dengan B. Nah, berarti dikatakan bahwa inverse itu sifatnya adalah tunggal. Jadi tidak mungkin ada dua inverse dalam satu matriks, dalam suatu matriks. Kemudian ada akibatnya. Jadi akibat dari teorema 1. Sebagai akibat dari teorema 1, jika matriks A dapat dibalik, maka inverse-nya dinyatakan dengan seperti ini notasinya, A pangkat min 1. Jadi, A dikalikan dengan A inverse itu sama dengan I, dan A inverse dikalikan A itu akan sama dengan I. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjawab juga dari definisi itu, mempermudahnya. Kalau tadi kan definisinya pakai istilah dua matriks nih, ada matriks A dan B, padahal si B ini adalah inverse dari matriks A gitu. Nah, kalau ini akibatnya dia langsung aja, jadi si B-nya ini diganti dengan A inverse gitu ya. Jadi suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya pasti akan menghasilkan matriks identitas. Begitu juga kalau inverse-nya dikalikan dengan matriks juga akan menghasilkan matriks identitas. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada teorema lagi, teorema kedua. Nah, ini mungkin yang selalu kalian hafal dulu ya waktu sekolah. Inverse matriks adalah 1 per determinan dikali adjoint-nya. Itu kan yang biasanya dihafal, teknik menghafal. Padahal sebenarnya tidak perlu dihafal ya. Jadi misalkan di sini teoremanya mengatakan bahwa matriks A itu A, B, C, D berukuran 2 kali 2. Ingat ya, teorema ini berlaku untuk 2 kali 2. 3 kali 3 belum tentu. Saya nggak bilang tidak berlaku, tapi belum tentu saja. Gitu ya, 4 kali 4, 5 kali 5, apalagi. Nah, ini berlaku untuk matriks 2 kali 2. Matriks A dapat dibalik jika AD min BC tidak sama dengan 0. AD min BC ini kan determinannya. Berarti determinannya tidak sama dengan 0 dan inverse-nya dapat dihitung dengan rumus 1 per AD min BC dikali dengan adjoint-nya, yaitu D min B min C A. Sehingga dapatlah hasilnya seperti itu. Nah, untuk membuktikannya, buktikan aja bahwa A dikali A inverse itu sama dengan identitas, A inverse dikali A sama dengan identitas. Artinya, kita buktikannya gini, A dikali A inverse dulu ya. A dikali A inverse berarti kan A, B, C, D dikalikan dengan inverse-nya ini, berarti D per AD min BC, kemudian min B per AD min BC, ini min C per AD min BC, kemudian ini A per AD min BC gitu. Nah, buktikan benar nggak sama dengan identitas. Kalau benar maka terbuktilah, dan jangan lupa A inverse kali A juga harus sama dengan identitas. Seperti itu ya. Nah, contoh berikutnya, tentukan apakah matriks berikut invertible. Jika iya, tentukan inverse dari matriks tersebut. Nah, kita cek aja nomor yang A. A invertible enggak? Berarti kita cari inverse-nya ya. Kalau mengatakan seperti itu, apakah A invertible? Cari dulu inverse-nya. Ada nggak inverse-nya? Oke, kalau ada, coba cek benar nggak kalau dikalikan hasilnya identitas. Maka ini 1 per 6 dikali 2 dikurang 1 dikali 5 gitu ya. AD min BC-nya tadi sesuai dengan teorema. Ini 2, 6, ini min 1, ini min 5. Berarti ini 1 per 12 dikurang 5. 12 kurang 5 itu 7. Berarti ini 2 min 1 min 5, 6. Berarti ini hasilnya 2 per 7 min 1 per 7 min 5 per 7, 6 per 7. Oke, kita belum tahu nih benar nggak inverse-nya. Jangan-jangan ada yang salah hitung. Nah, untuk membuktikannya, maka kita kalikan A dengan inverse-nya. Berarti 6, 1.
52 kita kalikan dengan 2/7 min 1/7 min 5/7 6/7. Jangan-jangan salah hasilnya. Nah, untuk ngeceknya maka harus dikalikan ya. Dia terhapus. Nah, silahkanlah ya dicoba dikalikan. Oke, dia terhapus ternyata. Silahkan dicoba ya dikalikan. Dan dicari benar nggak inverse-nya tadi. Dan begitu juga untuk matriks B-nya. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada contoh. Tentukan solusi sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan inverse matriks. Oke. Kita punya SPL nih. Balik lagi ya ke materi yang pertama sekali kita pelajari di aljabar linear elementer, yaitu SPL. Tentukan solusi persamaan linear berikut menggunakan inverse matrix. Pertama kita bentuk dulu menjadi matriks ya, yang paling gampang. Gimana caranya? Paling gampang kita tulis aja dengan menambahkan kurung siku di samping kanan kirinya. Nah, ini kan sama nih bentuknya. Kemudian kita bentuklah menjadi bentuk AX sama dengan B gitu ya, atau B sama dengan AX sama aja kan, sama dengan. Ini UV, kemudian ini sama dengan berarti AB, CD, kemudian XY. Kenapa bisa gini? Coba aja dikalikan, berarti AX plus BY, CX plus DY. Nah, gimana mencari solusinya? Solusinya ini kan si X dan Y yang mau kita tahu. Berarti caranya adalah kita kalikan aja dengan inverse dari ABCD ini di sebelah kirinya, paling kiri. Berarti ini adalah ABCD inverse dikalikan dengan UV. Ini sama dengan dikalikan juga, jangan lupa. Berarti ABCD inverse dikalikan ABCD dikalikan XY. Oke, yang mana yang baru kita kalikan ini? Kita tambahkan komponen ini dan ini ya. Kenapa ditambahkan itu? Supaya ini kan kalau dikalikan hasilnya identitas inverse-nya. Jadi kan identitas dikali XY hasilnya adalah XY. Berarti nanti kita akan dapat nih solusinya. Nah, tinggal dikalikan berarti. Tinggal dicari inverse-nya dan dikalikan dengan UV, maka itulah solusi dari si XY dalam SPL tersebut. Silahkan dicoba ya. Berikutnya kita punya teorema. Teorema yang ketiga ini mengatakan bahwa jika A dan AB adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dengan ukuran yang sama, maka AB juga dapat dibalik. Sepertinya ini salah ya, ini harusnya jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dengan ukuran yang sama, maka A dikali B juga dapat dibalik. Kalau kita punya matriks A dapat dibalik, B dapat dibalik, kita kalikan maka perkaliannya itu juga pasti dapat dibalik dengan AB diinverskan itu adalah B inverse dikali A inverse. Gitu ya. Jadi bukan A inverse dikali B inverse, tapi B inverse dikali A inverse. Nah, gimana caranya? Sesuai dengan definisinya aja tadi, yaitu matriksnya dikalikan dengan inverse-nya. Gitu ya. Kalau misalnya hasilnya benar, maka jika hasilnya identitas, maka terbuktilah bahwa AB diinverskan itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Seperti itu. Gitu ya. Nah, silahkan diceklah gimana benar atau tidak. Kalau misalnya benar sama dengan identitas, maka berarti betul teoremanya terbukti. Tapi kalau misalnya salah, nggak sama dengan identitas Bu ternyata, ya berarti salah teoremanya. Silahkan juga dibuktikannya, silahkan dipastikan ini sudah benar atau belum untuk membuktikannya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada akibatnya juga. Akibatnya, hasil kali dari sejumlah matriks yang dapat dibalik adalah matriks yang dapat dibalik.
Dicerna kalimatnya ya. Hasil kali dari sejumlah matriks yang dapat dibalik adalah matriks yang dapat dibalik. Dan inverse dari hasil kali tersebut adalah merupakan hasil kali dari inverse dalam urutan yang terbalik. Sebenarnya mengatakan ini, menjelaskan teori tiga tadi. Yang pertama nih, hasil kali dari sejumlah matriks yang dapat dibalik. Kalau ada dua matriks, dua-duanya dapat dibalik, maka adalah matriks yang dapat dibalik juga. Perkaliannya juga dapat dibalik. Tadi ya, kalau A nanti punya inverse, B juga punya inverse, maka AB juga nanti punya inverse, gitu ya. Dan inverse dari hasil kali matriks tersebut adalah hasil kali dari inverse dalam urutan yang terbalik. Yang tadi hasil kali dari inverse tapi urutannya terbalik, bukan A kali B tapi B kali A, tapi diinverskan, B inverse dikali A inverse. Oke, lanjut di sini ada contoh. Perhatikan matriks-matriks A, B, dan AB. Kita punya A 1 2 1 3, B-nya 3 2 2 2, AB-nya adalah 7 6 9 8. AB berarti diperoleh dengan mengalihkan ini ya, 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 gitu ya, hasilnya seperti ini. Nah, dengan menggunakan teorema sebelumnya, teorema 3, maka A inverse itu berarti kita cari inverse-nya. Ini kan masih 2 kali 2 nih, masih aman. 1 per determinannya adalah 1 dikali adjoinnya 3 min 2 min 1, 1. Kemudian B inverse ini determinannya adalah 2. Artinya 3 kali 2, 6. 6 dikurang 2 kali 2 berarti 4. 6 kurang 4, 2. 1 per 2 dikali dengan adjoinnya. Dapatlah hasilnya B inverse-nya seperti itu. Kemudian AB inverse berarti 1 per determinannya adalah 5, 6 dikurang 5, 4. Berarti 1/2 dikalikan adjoinnya. Nah, ternyata belum ternyata ya, inverse dari perkaliannya adalah ini. Nah, tapi kita juga bisa hitung bahwa B inverse sesuai dengan akibat tadi. B inverse dikali A inverse berarti ini dikalikan ini, itu hasilnya juga sama dengan AB diinverskan. Tuh. Ini contoh yang meyakinkan yang tadi aja, akibat dan teorema yang tadi ya. Kemudian kita masih lanjut ya sedikit lagi ke pangkat matriks. Ini juga sebenarnya sudah dibahas ya di sifat aritmatika matriks, tapi hanya disebutkan sedikit saja. Nah, ini kita ulang lagi pangkat matriks. Ada definisinya. Jika A, bukan matriks bujur sangkar ya, matriks persegi. Ya, sudah tidak ada lagi istilah bujur sangkar tapi persegi. Maka definisi dari pangkat integer tak negatif ya, dari A adalah A pangkat 0 itu sama dengan I. A pangkat N adalah A dikalikan sebanyak N faktor untuk N yang besar dari 0. Selanjutnya, jika A dapat dibalik, maka definisi dari pangkat integer negatif dari A adalah A pangkat min N itu adalah inverse-nya yang dipangkatkan dengan N. Itu sudah kita bahas ya sebelumnya. Silahkan dicari contohnya, A pangkat 2, A pangkat min 2 gimana misalkan. Kemudian masih ada hukum eksponen. Hukum eksponen di sini mengatakan bahwa jika A adalah matriks, nanti saya ubah ya, ini matriks persegi harusnya. Matriks persegi dan R dan S adalah integer. Integer tahu kan bilangan bulat, maka A pangkat R dikali A pangkat S itu adalah A pangkat R ditambah S. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Kemudian A pangkat dari hasil penjumlahannya. Dan kalau perkalian berarti A pangkat R dipangkatkan S itu adalah A pangkat R dikali S. Gitu ya, pangkatnya dikalikan. Kemudian ada hukum eksponen. Hukum eksponen di sini mengatakan jika A adalah matriks yang dapat dibalik, berarti A punya inverse, maka inverse dari A inverse dapat dibalik juga, dan inverse dari A inverse itu adalah balik lagi ke dirinya sendiri. Nah, kemudian A pangkat N dapat dibalik dan A pangkat N pangkat min 1 atau inverse dari A pangkat N adalah A inverse dari A dipangkatkan N. Kemudian untuk skalar tak 0, K sebarang, jadi K sebarang bilangan K, skalar matriks K kali A dapat dibalik dan inverse-nya adalah 1/K dikali A inverse. Jadi skalarnya itu
inverse-nya adalah 1 per dari skalar itu, 1/k dikali A inverse. Nah, perhatikan dari tadi kita banyak sekali teorema-teorema, tentunya kalian harus mencari contoh-contohnya ya. Jadi harus dicari contoh setiap teorema-teorema itu, dan kalau bisa dibuktikan. Oke, ini kita masuk ke satu contoh. Misalkan kita punya A-nya 1, 2, 1, 3. Inverse-nya adalah seperdeterminannya. Determinannya adalah 1 dikalikan join-nya. Berarti join-nya 3 min 2 min 1, 1. Maka A pangkat 3 adalah berarti bukan entry-nya dipangkatkan 3 ya. Tapi A dikalikan sebanyak 3 kali. Dapatlah gimana mengalikan ini? Kalikan dulu satu-satu. Kalikan dulu, misalkan kalikan ini dulu. Hasilnya baru dikalikan dengan ini. Nggak bisa langsung ya. Jadi langsung dapatlah hasilnya 11, 30, 15, 41. Nah, kemudian misalkan ditanya A pangkat min 3 berapa? Loh, kita hanya belajar mencari A pangkat min 1. Nggak ada belajar A pangkat min 2 gitu ya. Nah, A pangkat min 3 dicari dengan A pangkat min 1 dipangkatkan 3. Ini kan A pangkat min 1-nya nih, inverse-nya, dipangkatkan 3. Berarti dikalikan sebanyak 3 kali. Dapatlah hasilnya seperti ini. Gitu ya. Oke, terakhir, keterbalikan dari suatu transpose. Nah, ini juga sudah pernah atau belum ya? Yang kita bahas tentang sifat transpose ya. Kalau sudah pernah, alhamdulillah. Kalau belum, kita pelajari ya. Di sini jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A transpose juga dapat dibalik. Kalau A-nya dapat dibalik, transposnya juga dapat dibalik. Dan A transpose diinverskan adalah A inverse ditransposkan. Sama ya. Nah, gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya ya coba kita kalikan dengan sesuai definisi, matriksnya dikalikan dengan inverse-nya. Kalau hasilnya adalah identitas, maka ya udah berlaku, berarti benar inverse-nya. Tapi kalau tidak, berarti bukan inverse-nya gitu ya. Oke, ini terakhir ada contoh. Misalkan sebuah matriks invertible berukuran 2 kali 2. Jadi ada matriks A, A, B, C, D. A transpose, kita transposkan matriksnya. Karena A invertible, maka determinannya tidak sama dengan 0 ya. AD min BC itu sama dengan 0. Selanjutnya A transpose diinverskan. Berarti seperdeterminan dari si transpose ini tadi kan 1 per AD min BC gitu ya, dikalikan dengan joinnya adalah DA min C min B. Ini dikalikan maka dapatlah hasilnya D per AD min BC min C per AD min BC min B per AD min BC A per AD min BC. Nah, sehingga ini sebenarnya nanti akan sama dengan A transpose diinverskan itu sama dengan A inverse ditransposkan. Kalau A inverse ini kan berarti A inverse ini adalah 1 per AD min BC, kemudian ini joinnya adalah DA min B min C gitu ya. Nah, ini kan berarti hasilnya nanti D AD min BC, ini min B AD min BC, min C per AD min BC, ini A per AD min BC. A inverse ditransposkan, transposnya berarti hasilnya adalah ini tetap D per AD min BC, ini jadinya min C, pindah ke sini AD min BC, ini min B per AD min BC, ini A per AD min BC. Sama hasilnya. Ya, nah berikutnya nanti kita akan bahas matriks elementer, tapi sebelum masuk ke matriks elementer, kalian harus paham dulu, teman-teman harus paham dulu semuanya. Intinya konsepnya tentang inverse, kita belum sama sekali masuk ke inverse 3 kali 3, baru 2 kali 2 yang kita coba kebanyakan. Nah, karena tadi banyak teoremanya, kemudian yang belum dibuktikan tentunya, kemudian contoh-contoh dari teoremanya juga tidak saya berikan di sini. Nah, silahkan kalian cari sendiri contohnya, kemudian buktikan teoremanya untuk lebih memahami. Ingat, aljabar linear elementer ini bukan tentang menghafal, karena soalnya pasti akan selalu berbeda-beda, tapi tentang paham konsepnya.
Kalau paham konsepnya, mau angka sesusah apapun, semudah apapun, pasti insya Allah akan bisa. Oke, silahkan dicoba, dikerjakan, dan selamat coba dan selamat belajar. Terima kasih.